dalam pembelajaran. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Padamu Negeri bersama-sama ya. Dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Bagian-bagian tumbuh-tumbuhan. Nah, nanti diharapkan dalam pembelajaran hari ini kalian akan memahami tentang bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya ya, melalui diskusi kelompok ya. Nanti kalian akan berdiskusi tentang bagian tumbuh-tumbuhan. Sekarang ibu ingin tanya, siapa yang tahu bagian tumbuhan? Bagian tumbuh-tumbuhan ada yang tahu? Bagian tumbuh-tumbuhan apa? Akar, betul. Apa lagi? Batang. Iya betul. Nah, sekarang ibu akan bagikan. Nah, sekarang ibu ingin tanya nih. Ada yang tahu ini apa? Emosi. Ingin tahu ibu yang ini perasaan apa ya? Nah, terus ini? Yang ini? Sakit. Terus? Lelah. Terus? Takut. Betul, takut ini. Nah, kalau misalnya ini takut, caranya gimana ya kalau kita takut ini?
bagian tumbuhan itu ada yang pertama akar, lalu batang, lalu daun, terus bunga dan buah. Nah, di situ silakan ditulis dulu mana yang bagian akar, ditulis namanya akar seperti itu. Ya, di LKPD-nya. Iya, ditulis. Didiskusikan bersama kelompoknya. Karena bagian-bagian yang Assalamualaikum. jangan bagian tumbuhannya ditulis. Bagian tumbuhannya dulu ditulis. Sudah ditulis. Mana kelompok sudah sama? Ayo ditulis bagian tumbuhannya. Ini misalnya, nah ini ditulis namanya apa, ini namanya apa. Ya. Bagian tumbuh-tumbuh. Paham ya? Sudah siap? Dilihat itu apa coba? Diskusikan sama temannya. Ya. Sudah semua untuk bagian tumbuh-tumbuhannya? Sekarang kita simak videonya ya. Sudah siap Mas Ali Fauzi? Iya, disimak untuk videonya. Teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yuk kita mulai. Coba kamu perhatikan gambar tumbuhan berikut ini. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Pertama-tama kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah. Fungsinya adalah untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah, serta memberikan dukungan untuk menopang tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Berdasarkan bentuknya, akar dibagi menjadi dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki akar utama dari pangkal batang, dan pada akar utama tumbuh cabang berukuran kecil. Sedangkan akar serabut memiliki akar-akar kecil dari pangkal batang. Yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Fungsinya adalah untuk mengangkut air, nutrisi, dan makanan dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, serta untuk tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Bagian yang selanjutnya adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Fungsinya adalah untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan untuk pertumbuhan tanaman. Ada beberapa jenis tulang daun, yaitu tulang daun bibit, tulang daun melengkung, tulang daun menjadi, dan tulang daun sekecil. Kemudian
reproduksi pada tumbuhan. Fungsinya sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan, yaitu dengan penyerbukan. Setelah berkembang biak, tumbuhan akan menghasilkan biji. Biji inilah yang akan menjadi tumbuhan baru jika ditanam. Dan yang terakhir adalah buah. Buah adalah hasil perkembangan bunga yang telah berkembang biak. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Setiap bagian dari tumbuhan memiliki peran yang sangat penting. Bagian-bagian tumbuhan ini bekerja sama untuk kelangsungan hidupnya. Akar akan menyerap air dan nutrisi dari tanah, kemudian disalurkan ke batang. Batang akan mengangkut nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Daun melakukan fotosintesis, dan bunga berperan dalam reproduksi tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan berkembang menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Semoga video ini memberikanmu pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan tumbuhan. Oke, sekarang silakan diskusikan untuk LKPD-nya di bawah itu tentang fungsi-fungsi tumbuhan. Sesuai tadi video yang kalian tonton. Silakan didiskusikan untuk fungsi akar apa tadi. Masih ingat? Ya, silakan diskusi bersama-sama.
dari posisinya atau duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Rasakan kursi yang menopang tubuh kalian. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks. Silakan pejamkan mata. Silakan pejamkan mata. Silakan pejamkan mata. Jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rileks. Amati nafas masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Mari nafas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan menepis saat bernafas. Bernafas dalam 4 hidungan. 1, 2, 3, 4. Hembuskan dalam 4 hidungan. 1, 2, 3, 4. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, paha, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Amati pikiran kalian saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali nafas yang lebih panjang dan perlahan. Tarik nafas, keluarkan. Lanjut kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang dan pikiran yang lebih fokus dan rileks. Tepuk tangan dulu. Nah, tadi rileks tidak? Rasanya gimana? Coba ibu ingin tanya. Setelah tadi ada yang masih bercanda ya, masih cekikikan terus berarti belum fokus ya. Tadi di kelompok ini masih bercanda terus. Tadi ibu lihat kelompok ini, kelompok 2 dan kelompok 3 fokus. Coba ada yang mau maju depan setelah tadi kalian melakukan tapping stop, rasanya seperti apa? Coba Mas Kaisura. Bahagia atau tidak? Bahagia. Nah, tadi karena sambil mengerjakan tugas ya agak pusing, ini gimana fungsinya apa? Videonya tadi sebentar. Nah, sekarang kita bisa relax ya. Nah,
yang untuk dipresentasikan di depan kelas ya. Silakan kelompok 1 membuat deskripsi tentang bagian tumbuhan beserta fungsinya. Silakan diskusikan. Nah, untuk kelompok 2, karena minat belajarnya menggambar, silakan gambar bagian tumbuhan. Nah, bagian tumbuhan apa yang ingin digambar? Daun. Bagus, berarti membuat bagian daun. Ditulis beserta fungsinya. Nah, untuk kelompok 3, karena suka nyanyi-nyanyi ya, suka menyanyi, jadi silakan kalian buat lagu tentang tumbuh-tumbuhan. Silakan bekerja kelompok ya. Terus untuk kelompok 4 sama, karena minat belajarnya dengan kelompok 2 menggambar. Jadi kelompok 2 mau menggambar apa? Bagian tumbuhannya? Hah? Bunga. Iya, berarti membuat bunga. Sebentar Ibu berikan buku gambarnya. Mari kita belajar bagian bekerja kelompok, bekerja sama untuk membuat deskripsi. Deskripsinya kan ada berapa tadi? Ada 5 ya, akar, batang, bunga, buah, daun. Nah, di sini ada berapa? 10 anak atau 9 anak? Nah, jadi 2 anak membahas tentang akar, jadi nanti bisa langsung jadi, ya. Iya. Nanti dipresentasikan ke depan, ditulis. Mari kita belajar.
Kelompok mana yang sudah siap untuk maju? Ya, silakan kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, maju ke depan. Silakan. Yuk, Mas. Boleh bawa bukunya. Bukunya boleh dibawa. Bukunya yang belum boleh dibawa. Nah, udah. Yuk, yang lain silakan simak temannya. Ini teman kalian dari kelompok 3 akan presentasi tentang lagu tentang bagian tubuh. Nah, silakan yang mau pegang mic siapa? Satu, dua, tiga. Mari kita belajar bagian tumbuh-tumbuhan, ada akar dan batang, bunga, buah dan daun. Itulah bagiannya, sekarang ke fungsinya. Ayo, ayo, ayo kita lanjutkan, akan menyerap air mineral dari tanah, batang yang mengantarkan ke seluruh bagian. Bunga berkembang biakan, buah menyimpan makanan, lalu daun berfotosintesis. Oke, tepuk tangan dulu. Lalu kelompok mana lagi yang ingin presentasi sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Sudah? Nah, ayo maju ke depan, silakan maju ke depan kelompok 1. Yang mau pegang ini Mas Nurwahidin ya tadi ya yang suara. Kami akan menjelaskan fungsi bagian tumbuh-tumbuhan. Satu, akan menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Dua, batang mengantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Tiga, bunga, tempat berkembang biakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji-biji. Inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Tempat menyimpan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Lima, daun, tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Ayo tepuk tangan dulu. Coba. Kelompok 2 sudah siap? Belum. Kelompok 3. Apa? Kelompok 3 kan kamu? Oke.
Silakan, kelompok 2 sudah siap sepertinya. Ayo, maju ke depan, terus presentasikan hasil diskusinya. Ya. Silakan, tepuk tangan dulu, beri tepuk tangan. Ya, maju ke depan. Awas, jatuh nanti pelan-pelan. Iya. Maju ke depan, siapa yang mau jadi juru bicaranya? Mas Cipto, iya silakan Mas Cipto. Yang pegang Mas Izan. Nah, yang pegang ini Mas Izan yang ngomong. Mbak, Mas. Berat. Teman-teman, saya teman-teman, kelompok kami menggambar daun. Fungsinya adalah untuk melakukan fotosintesis. Tepuk tangan dulu. Gambar daunnya. Nah, setuju ini gambar daun? Iya, tepuk tangan lagi. Silakan duduk. Lanjut. Berarti tinggal kelompok berapa yang belum maju? Kelompok 4. Ya, sudah siap kelompok 4? Ya. Yang mau perform ya. Teman-teman, kelompok saya menggambar fungsinya perkembangbiakan. Tepuk tangan dulu. Dulu, Mas nanti coba ditunjukin ke teman-temannya dulu. Setuju ini gambar bunga? Bunga untuk perkembangbiakan, betul? Iya, silakan duduk, tepuk tangan. Nah, sekarang, kalian tadi sudah melakukan kegiatan diskusi yang tadi kelompok 1 membuat deskripsi, kelompok 2 menggambar, kelompok 3 bernyanyi, kelompok 4 menggambar. Sekarang ibu ingin tanya, apa sih perasaannya setelah seperti ini? Seru, senang. Nah, lebih itu nggak? Lebih bisa menangkap materi tidak? Bisa. Hafal ya materinya. Tadi bagian tumbuh-tumbuhan, coba kelompok 4. Tadi bagian tumbuhan tadi bunga. Fungsinya apa? Betul, perkembangbiakan. Fungsi akar menyerap air dan mineral dalam tanah. Terus fungsi batang mengantarkan air dan mineral ke seluruh bagian tubuh. Nah, terus fungsi daun berfotosintesis. Betul. Tadi yang pertama akar ya, untuk menyerap air dan mineral dalam tanah. Nah, batang menyalurkan air dan mineral dalam air mineral ke seluruh
daun. Daun itu fungsinya untuk fotosintesis. Terus apa lagi tadi? Bunga. Bunga fungsinya untuk perkembangbiakan. Betul. Terus buah. Buah itu fungsinya untuk menyimpan makanan dan melindungi biji. Biji itu yang akan menjadi bakal tumbuhan. Nah, sekarang Ibu akan bagikan tugas untuk dikerjakan ya. Bentar. Ini tugas mandiri ya. Tugas mandiri kerjakan masing-masing. Diberi nama, jangan lupa ya. Tujuan apa nih? Jangan lupa diberi nama ya. Dapat. Itu ada soal ya. 5 soal pilihan ganda dan 3 soal murah. Ya. Di pilihan ganda silakan kalian silang jawaban yang benar. Tinggal disil nama panjang. Untuk layar silakan. Ya. Beri nama ya. Jangan lupa diberi nama. Assalamualaikum.